Oke, selamat sore. Di sini saya dari kelompok 3A akan mempresentasikan tugas kajian teknik industri bersama teman-teman saya. Yang pertama dari anggota kelompok kami ada Muhammad Alif Rasya dengan NIM 13424 lalu ada Nabila Tuzahra dengan NIM 13424 lalu ada saya sendiri dengan NIM 13424 lalu ada Karin Trinity Susanto dengan NIM 13424 ada juga Aisyah Abirama Susetio dengan NIM 13424 dan yang terakhir ada Ahmad Ridhani Sinalahi dengan NIM 13424 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pertama yaitu latar belakang kajian, mengapa kita memilih untuk mengkaji tugas akhir ini. Yang pertama adalah karena tugas akhir ini sangat relevan dengan penerapan ilmu teknik industri pada permasalahan real. Yang kedua adalah body of knowledge yang digunakan pada tugas akhir ini yaitu Information Engineering dan Ergonomics and Human Factor. Karena kita sebagai mahasiswa teknik industri semester 3 di ITB, kita telah belajar pengantar ergonomi. Jadi kita sudah memiliki sedikit dasar untuk mengkritisi tugas akhir ini. Yang ketiga, ini melatih helicopter view dan berpikir kritis, di mana ini adalah dua kemampuan utama yang wajib dimiliki oleh seorang lulusan teknik industri. Dan yang terakhir, dengan kita mengkaji tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk penelitian yang akan datang, sehingga kita dapat membuat penelitian yang selanjutnya yang lebih baik dan berkualitas lagi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi alur berpikir penulisan tugas akhir ini. Yang kedua, menelaah penerapan pendekatan teknik industri dalam penelitian. Kemudian menilai kesesuaian antara masalah, model, metode, serta solusi yang dihasilkan. Keempat, untuk mengevaluasi apakah sebenarnya solusi yang diberikan dan ini sudah sesuai dengan masalahnya, sudah relevan, terukur, dan dapat diimplementasikan. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan opini, kritik, dan saran perbaikan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Dan bagian yang ketiga, saya akan memberitahu ruang lingkup dari kajian ini. Jadi, kita fokus pada isi utama dari tugas akhir ini, yaitu perumusan masalah, metodologi yang digunakan, mode penelitian, solusi yang dihasilkan, analisis penulisan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kita tidak melakukan penelitian ulang, melainkan benar-benar melakukan descriptive analysis berdasarkan hasil TA yang telah dibuat. Baik, untuk berikutnya adalah gambaran umum tugas akhir. Kita mulai dari identitas. Jadi judul tugas akhir ini seperti yang telah disampaikan adalah perbaikan desain label produk CV XYZ dengan pendekatan evaluasi usability menggunakan eye tracker. Ini ditulis oleh Kak Muhammad Syauqi Al-Harits, dipublish tahun 2025, dan institusinya adalah Program Studi Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Jadi ringkasan isinya itu latar belakangnya membicarakan tentang industri pakaian mengalami peningkatan yang signifikan. Terus penjualan CV XYZ meningkat tetapi kesalahan picking juga naik. Picking error mencapai 10% per hari. Penyebab utama desain label sulit dibaca dan pencahayaan gudang rendah. Kemudian data yang digunakan pada penelitian ini adalah waktu penyelesaian tugas, skor PSSUQ, data eye tracking, time to first view, fixation count, dan time viewed. Untuk metode penelitian sendiri yaitu adalah usability testing, usability inquiry, design thinking, design experiment, and non-probability sampling. Hasil penelitian yang dapat adalah label existing itu sulit dibaca karena font kecil dan juga informasi yang ada tuh nggak jelas. Kemudian desain 4 itu jadi desain yang terbaik. Skor PSSUQ 1,89 sangat baik. Penurunan completion time sebesar 27,9%. Tugas ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi desain label yang lebih efektif, meningkatkan kecepatan dan akurasi proses picking berkaitan dengan bidang ergonomi dan human factors, usability engineering, information engineering, neuro usability, desain eksperimen dan industri, dan juga berpotensi menurunkan picking error dan meningkatkan produktivitas gudang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah dalam TA. Dan masalahnya di sini itu adalah pengambilan produk yang terdapat kesalahan mencapai 10% di gudang CVXZZ yang menyebabkan keterlambatan pengiriman, kemudian data tidak sesuai pesanan, dan juga meningkatnya biaya reverse logistik. Nah, di sini itu terdapat beberapa faktor penyebabnya, yaitu label produk yang sulit dibaca, fontnya itu kecil, tata informasi kurang jelas, dan juga warna kurang kontras. Di sini masuk ke dalam desain barcode yang kurang sesuai. Kemudian lingkungan kerja kurang mendukung terutama di sepertinya di cahaya. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa hanya 41 look, standarnya itu minimal 100 look. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan pemasangan label. Di sini tidak sesuai dengan variasi produk. Dampaknya itu kepuasan konsumen menurun, waktu packing lebih lama, human error meningkat, dan produktivitas pegawai menurun. Dan metode yang digunakan dalam TA ini adalah
evaluasi usability. Di sini terdapat dua pendekatan, yaitu usability testing, yaitu performance measurement, yang digunakan untuk mengukur time to complete tiap label desain, dan juga yang kedua itu ada neuro usability pakai eye tracker. Dan di sini yang pertama ada time to first view, kemudian time view, dan juga fixation count. Dan yang kedua ada usability inquiry. Di sini menggunakan PSSUQ untuk mengetahui persepsi penggunaan terhadap desain label. Kemudian yang selanjutnya adalah design thinking. Di sini tentu ada 5, yaitu empathize pertama. Di sini observasi dan juga evaluasi. Observasinya itu di gudang dan juga wawancaranya itu pada pegawai. Kemudian definisinya itu merumuskan masalah inti. Idiatnya itu ada 4 alternatif desain dan prototipe itu membuat versi desain, dan yang tes itu lewat usability testing. Dan terakhir ada within subject experimental design. Di sini tuh setiap partisipan menggunakan semua desain label dengan tujuan membuat lebih efisien dan juga mengontrol bias antara individu. Kemudian analisisnya menggunakan uji normalitas, kemudian ada juga Monthly test, repeated measurement, ANOVA, Boolean-Forey pairwise comparison, dan juga statistical power analysis. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pengalaman saya sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis solusi. Penulis merancang 3 alternatif desain label perbaikan menggunakan pendekatan design thinking. Yang pertama ada menyesuaikan ukuran font dan menghapus informasi grup produk yang tidak perlu. Yang kedua ada menambahkan informasi SKU di bagian detail atas produk. Dan yang ketiga ada memisahkan informasi jenis produk dan variasi produk serta memberikan jarak vertikal antar tulisannya. Selanjutnya juga ada hasil perhitungan modelnya. Berdasarkan hasil perhitungan, desain 3 memiliki performa paling baik, ditunjukkan dengan waktu penyelesaian tercepat, dan juga ada terjadi peningkatan efisiensi penyelesaian tugas, dan yang terakhir ada skor PSSUQ sebesar 1,89. Oke, selanjutnya ada analisis kelayakan solusi dari hasil uji statistical power analysis. Didapatkan angka 0,99 yang mengindikasikan solusi memiliki tingkat kepercayaan statistik yang tinggi, jauh di atas rata-rata yang biasanya itu hanya 80%. Selanjutnya ada evaluasi alur berpikir. Yang pertama, alur yang disajikan sudah runut, penulisannya sudah runut, mengikuti tahapan design thinking, dan ada hasil yang paling baik, yaitu ada desain alternatif 3 yang terpilih karena unggul dalam waktu dan skor PSSUQ didukung juga dengan statistiknya yang valid dengan p-value sebesar 0,047. Yang terakhir ada penggunaan metode dan juga penggunaan metode yang digunakan sudah tepat, yaitu adalah summative usability dan within subject design dengan cakupan yang kecil dan bebas bias. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah kelebihan tugas akhir. Untuk kelebihan tugas akhir sendiri, untuk tugas akhir ini menunjukkan penerapan ilmu teknik industri yang kuat dan alur berpikir yang logis untuk menyelesaikan masalah nyata atau real world problem. Untuk dibagi menjadi 3 bagian. Untuk kelebihannya ada relevansi dan penerapan ilmu teknik industri, di mana topik penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan penerapan ilmu teknik industri, khususnya dalam ranah information engineering dan ergonomics and human factors, dengan standar acuan ergonomics of human system interaction, dengan masalah yang diangkat berupa tingginya picking error atau 10% harian yang berdampak pada keterlambatan pengiriman dan meningkatnya biaya reverse logistik merupakan masalah operasional nyata. Lalu untuk yang kedua itu adalah pendekatan metodologi yang komprehensif, yaitu di mana penggunaan evaluasi usability yang memadukan data objektif atau eye tracker untuk time to first view, fixation count, time view, dan performance measurement untuk time to complete dengan data subjektif atau questionnaire PSSUQ memberikan gambaran performansi yang menyeluruh dan mendalam dengan penggunaan within subject experimental design tepat karena dapat mengeliminasi bias kemampuan antara individu dan menghasilkan statistical power yang besar. Untuk yang ketiga itu ada kualitas dan validitas solusi, di mana hasil uji statistical power analysis yang mencapai 99%, artinya jauh di atas standar 80%, mengindikasikan bahwa perbedaan performa antara desain existing dan usulan berupa alternatif desain 3 adalah signifikan secara statistik dan memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Solusi yang dihasilkan yaitu alternatif desain 3 terbukti secara signifikan mengurangi completion time
sebesar 27,9% dan memperoleh skor PSSUQ terbaik 1,89 yang masuk ke dalam kategori sangat baik. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari tugas akhir. Tugas akhir ini menunjukkan penerapan ilmu teknik industri yang sudah sangat kuat dan sangat baik. Gagasan solusi yang dipilih juga sangat baik karena fokus pada penyelesaian satu akar masalah, yaitu memperbaiki desain label produk agar lebih mudah untuk dibaca. Namun, solusi masih memiliki beberapa kelemahan. Adapun kelemahan solusi yang jelas ditunjukkan adalah desain label produk yang terbatas. Kenapa? Karena dari akar masalah yang didapatkan, label sulit terbaca. Salah satu indikasinya adalah pencahayaan dalam ruangan cukup buruk sehingga label kurang jelas terbaca. Sehingga desain label produk lebih dapat divariasikan agar tetap bisa dibaca walaupun pencahayaan kurang. Kemudian, belum adanya analisis biaya dari solusi yang diberikan, sehingga belum dapat dianalisis seberapa besar kebutuhan biaya untuk menjalankan solusi tersebut. Jadi, dari kami, adapun opini yang dapat kami berikan berdasarkan eh, kekurangan sebelumnya adalah perlunya desain produk yang dapat lebih divariasikan, menyesuaikan kondisi aktual sesuai dengan masalah-masalah yang ada. Kemudian, melampirkan analisis biaya berdasarkan solusi yang diberikan. Lalu selanjutnya untuk saran perbaikan, berdasarkan dokumen kajian dan arahan dari penulis TA, saran perbaikan akan difokuskan pada struktur penyusunan latar belakang dan kelengkapan penjelasan di dasar teori. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saran perbaikan pertama adalah perbaikan struktur penyusunan latar belakang. Yang pertama dengan perkuat funneling masalah, di mana latar belakang telah menyebutkan 3 akar masalah utama, yaitu desain label yang sulit dibaca, pencahayaan rendah, dan ketidaksesuaian informasi. Struktur penyusunan latar belakang sebaiknya lebih eksplisit, memposisikan perbaikan desain label dengan pilihan strategis untuk diatasi. Lalu ada justifikasi fokus solusi. Untuk bagian ini, perlu ada bagian yang lebih rinci dan meyakinkan di latar belakang atau bab pendahuluan yang menjelaskan mengapa masalah desain label atau faktor ergonomi yang dipilih untuk diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan faktor lain seperti pencahayaan atau ketidaksesuaian informasi. Meskipun solusi yang dipilih baik karena fokus pada suatu akar masalah, justifikasi pemilihan fokus ini harus disajikan lebih awal dan meyakinkan. Yang kedua, kelengkapan penjelasan pada bagian dasar teori. Yang pertama dengan memperdalam neurousability dan eye tracker. Yang meskipun TA berada dalam ranah ergonomi dan human factors, penggunaan eye tracker adalah alat yang spesifik. Dengan dasar teori perlu menjelaskan secara lebih mendalam tentang teori dasar di balik metrik eye tracker yang digunakan, seperti time to first view, fixation count, dan time view. Dan bagaimana metrik-metrik tersebut secara teoritis berhubungan dengan kesulitan membaca, perhatian atau atensi, dan information search efficiency. Lalu ada hubungan teori ergonomi kognitif dengan mengingat label produk berorientasi pada proses identifikasi. Dasar teori harus mencakup konsep-konsep dari rekayasa kognitif. Penjelasan mengenai beban kognitif atau cognitive load dalam pencarian visual dan prinsip-prinsip display design akan memperkuat landasan teoritis perbaikan tipografi label. Dan yang terakhir adalah dasar statistik yang tepat dengan menyebutkan relevansi teoritis penggunaan within subject experimental design and repeated measures ANOVA dalam konteks evaluasi desain ergonomi serta asumsi statistiknya. Misal sparsity yang diuji dengan Mauchly test. Kemudian ini adalah kesimpulan yang didapatkan. Jadi relevansinya TA ini memiliki relevansi kuat dengan ergonomi, information engineering, dan neuro usability dengan identifikasi masalah yang tepat. Metode yang digunakan usability testing, eye tracking, dan PSSUQ digunakan secara efektif untuk mengevaluasi desain label. Solusi juga menurunkan waktu identifikasi sebanyak 27,9% dan menghasilkan skor PSSUQ 1,89. Tapi tugas akhir ini juga masih ada keterbatasannya, yaitu fokus solusi masih sederhana dan belum mencakup analisis biaya. Namun overall TA tetap memberikan kontribusi nyata bagi efisiensi operasional. Sekian, terima kasih.